tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan itu tentang pilihan. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya pilihan. Dan ketika mereka diberi pemahaman tentang pilihan, jangan salah dalam memilih. Dan akhirnya anak-anak mendengar nasihat dari orang tua. Lalu yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Dan mereka dengar-dengaran akan nasihat dari orang tua. Nah, seringkali orang muda karena tidak diberi pemahaman ini, mereka menikah berdasarkan cinta. Sehingga orang tua jadi kerepotan berdasarkan cinta. Lalu kemudian dia mencintai wanita yang agama lain. Loh, dia kan agama lain. Bahkan dia pengurus dari rumah ibadah agama lain itu loh. Enggak apa-apa, pokoknya aku sudah cinta, Pak. Jadi karena bekal cinta, dia tabrak semuanya. Melanggar dari semua aturan. Nasihat orang tua dilanggar, bahkan tuntunan Bible pun dilanggar. Hanya karena berdasarkan cinta. Dan majority orang menikah karena motor cinta, bukan pilihan. Nah, saya mau menyampaikan kepada semua orang-orang muda yang belum menikah di sini, atau orang tua yang sudah punya anak, memberi pemahaman tentang pilihan ini. Ada survei yang dilakukan di televisi, dan ini bukan televisi di luar, televisi Indonesia loh, saudara. Ada 10 wanita yang belum menikah, lalu ditanya, kalau kamu mau nanti menikah, ada 2 pilihan saja, cowok jelek kaya, cowok tampan miskin, pilih mana? Yang belum menikah, pilih mana? Cowok jelek kaya, cowok tampan melarat. Pertamanya ketika mereka diwawancara, pilih tampan kaya. Nggak ada pilihan itu, yang ada cuma ini saja, karena kan opsinya cuma 2. Kalau di kenyataannya kan bisa ada, saudara. Tapi ini di wawancara survei sosial. Jawabannya yang mengherankan. 1 ditanya, pilihnya jelek kaya, 2 jelek kaya, 3 jelek kaya, 4 jelek. Dari 10 cuma 1 yang ngomong tampan melarat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikut, kenapa kok kamu pilih jelek kaya? Ada yang menjawab, kan aku hidup nyaman, aku bisa menyenangkan orang tuaku. Yang lainnya lagi jawab, kan jelek bisa dioperasi, hidungnya bisa dimancungin, bisa di matanya dibelokin dan lain sebagainya. Dan kenyataannya orang memilih secara demikian. Ini sekuler, saudara. Berarti Bu Hana waktu memilih saya, pilihan yang salah rasanya kalau menurut survei itu. Karena sudah jelek, melarat lagi, saudara. Tetapi karena di dalam Tuhan, tuntunan pilihan dari Tuhan, apapun keadaannya sebelumnya, Tuhan bisa mengubah. Akhirnya menjadi berhasil, menjadi mulia, dan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pernikahan itu tentang 1 pilihan. Tapi saya mendengar ada orang tua yang milih ini, nggak boleh milih ini, nggak boleh milih ini, nggak boleh. Akhirnya anaknya nggak kawin-kawin. Lalu ditanya, ini yang mau kawin kamu atau anakmu? Dan orang tua yang egois bisa demikian. Dan akhirnya memilih yang terakhir gara-gara sudah takut umur. Kalau wanita itu kan sudah 39 gitu kan sudah grogi, sudah. Aduh, kok belum ada jodoh. Nah, ada orang tua yang egois sedemikian. Yang penting adalah ada Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan, memberi pengaruh kepada anak, dan untuk mengambil langkah.
anak pun memilih sesuai tuntunan Tuhan dan tuntunan orang tua yang baik. Tuhan Yesus ingin supaya semua pernikahan kita disembuhkan. Yang kedua, pernikahan itu tentang komitmen. Tentang komitmen. Kalau sudah memilih, sekali memilih, dreng, 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 masuk dalam pernikahan, ya sudah, komitmen. Kita punya 3 rumah toh. Setiap saudara dan saya punya 3 rumah. 1, rumah tangga. 2, rumah rohani, tempat saudara beribadah. 3, rumah surgawi, rumah kita kekal, yang disediakan Bapa. Biarlah kita punya komitmen dengan rumah tangga, punya komitmen dengan rumah rohani, gereja lokal, dan itu adalah alat uji untuk saudara punya komitmen dengan rumah kekal di surga. Punya komitmen. Walaupun mungkin ada kekurangan dari istri, atau ada kekurangan dari suami. Mungkin suami tidak romantis. Lalu kemudian, aduh suamiku gak romantis. Tapi dia punya kelebihan loh. Pinter cari duit. Romantis kalau nggak pintar cari duit loh, buat apa? Masa mau makan dengan pujian saja, sanjungan saja. Jadi sebaliknya juga begitu istri. Ada istri yang punya kekurangan. Mungkin dia tidak bisa melakukan ini itu, tetapi bagaimana dia mendidik anak begitu tanggung jawab, begitu bagus dalam pendidikan anak sekolah, dalam memanajemen keuangan yang bagus. Jadi, janganlah melihat kekurangannya. Tetapi setelah pilihan, masuk dalam pernikahan, komitmen. Seperti engkau punya komitmen dengan rumah tangga, rumah rohani, gereja lokal, dan rumah kekal di surga. Dan satu lagi, saudara-saudara, pernikahan itu tentang kasih. Nah, setelah pilihan, setelah komitmen, sudah kita lepas kasih. Kasihnya adalah kasih walaupun, bukan kasih jikalau. Jikalau kamu begini-begini, maka aku akan begini. Itu kasih jikalau. Tapi kasih walaupun itu, walaupun kamu sakit, aku nggak akan ninggalin. Walaupun dulu begini, sekarang begini. Dulu kamu kok tampan gitu ya. Sekarang kok sudah lemah, tak berdaya. Itu tetap kasih walaupun. Walaupun tetap mengasihi. Bukan kasih jikalau. Dan Yesus melalui tuntunan firman ingin supaya semua rumah tangga disembuhkan. Dengan nasihat firman supaya semua rumah tangga disembuhkan. Ada 2 kata penting yang ingin saya beritahu kepada saudara, yaitu love dan respect di dalam keluarga. Perhatikan saudara, setelah survei penelitian dari pakar konseling pernikahan, disimpulkan 2 kata ini, hubungan suami istri, love dan respect. Tangki bahan bakarnya suami adalah respect. Tangki bahan bakarnya istri adalah kasih. Jadi seorang suami, tangki bahan bakarnya itu harus diisi respect. Harus diisi. Siapa yang mengisi? Istrinya. Membawa anak-anaknya untuk respect. Sehingga tangki bahan bakar suaminya itu penuh. Karena isinya itu. Kalau nggak diisi, nggak jalan dia. Sebaliknya, saudara-saudara, tangki bahan bakarnya istri adalah kasih. Kalau nggak jalan ini. Siapa yang mengisi? Yaitu suaminya dan anak-anak. Menunjukkan kepada istrinya. Mengisi dengan kasih. Ada excuses. Ada alasan-alasan. Iya, tapi
suami saya tidak layak untuk dihormati. Yang suami berkata, tapi istri saya tidak layak untuk dikasihi. Layak atau tidak layak, tidak peduli. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Dan ada berkat melimpah tercurah. Kenapa kita tidak mau mengerjakannya? Jadi kalau mau dicintai suami, beri dia respect. Kalau mau dihormati istri, beri dia kasih. Karena tangki bahan bakarnya itu. Jalan dia. Seorang suami yang direspek akan merespon dengan kasih. Seorang istri yang dikasihi akan merespon dengan respect. Dan kalau tidak mengikuti rumus ini, nggak akan bisa jalan. Dan kalau tadi excuses alasannya karena suamiku nggak layak atau istriku nggak layak dikasih, ingatlah dirimu. Dikasihi Tuhan Yesus. Kan nggak layak. Engkau nggak layak dikasihi, tetap dikasihi. Engkau nggak layak diampuni, tetap diampuni. Tuhan Yesus berkata, aku memberi perintah baru kepadamu. Seperti engkau diampuni, ampunilah. Seperti engkau dikasihi, Tuhan kasihilah. Ketika saudara menemukan bagaimana membangun sebuah rumah tangga ini, keuntungan bangunan pernikahan yang baik. Buat apa sih susah-susah seperti itu? Keuntungan bangunan pernikahan yang baik. Satu, kan Tuhan tadi janji. Janji Tuhan diberkati bagi yang rukun, digenapi. Pasti kok saudara. Suami istri yang rukun, pasti ada berkatnya. Pasti ada jalannya. Karena Tuhan gak mungkin ingkar kepada janjinya. Aku memerintahkan berkat kepada mereka. Bukan mereka yang ngejar berkat. Aku memerintahkan berkat kepada mereka. Sudah miskin, tukaran terus. Bagaimana saudara? Mau Tuhan perintahkan berkat itu, Mazmur 133 ayat 3 tadi disebutkan. Diberkati bagi yang rukun. Pasti ada saudara. Suami istri yang rukun, pasti ada saja berkatnya. Yang kedua, keuntungannya adalah anak-anak dan cucu kita bangga memiliki keluarga orang tua yang utuh. Dan yang ketiga, yang terakhir, keuntungan bangunan pernikahan yang baik adalah kado yang sangat luar biasa bagi orang tua kita. Mana ada orang tua yang anaknya ingin rumah tangganya hancur berantakan? Pasti nggak ada. Tuhan punya jalan. Tuhan punya cara. Jesus heals our marriage. Apapun keadaan situasi pernikahanmu, Tuhan bisa menyembuhkan. Seperti perjamuan kawin di Kana, kekurangan air anggur, akhirnya air biasa dirubah menjadi air anggur manis. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau
persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau perlindungan, Engkaulah penolong, layak Engkau disembah. Bersyukur padamu Tuhan, terima kasih. Haleluya.